Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah guys, pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul kembali dalam pembahasan materi ya berkaitan dengan bab kesurupan, menyambung materi yang kemarin, yaitu tahapan sebelum pengobatan. Malam hari ini kita akan membahas yaitu tahap kedua proses pengobatan. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan seorang mu'alij atau seorang ruqyah adalah meletakkan tangan di atas kepala si pasien ya, atau orang yang sakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan ini ketika ada seorang yang diminta untuk mengobati anaknya, maka Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepala orang yang diruqyah seperti ini ya, kemudian membacakan. Adapun ayat-ayat yang dibacakan ya, ada ayat dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Fatihah 1 sampai 7, kemudian surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164, dan beberapa ayat ruqyah yang mungkin sudah Abu Samil berikan. Boleh dicek di merotal ayat-ayat ruqyah. Di situ kita bisa mengecek apakah di dalam diri kita ada gangguan dari bangsa jin. Tahapan yang kedua yaitu Anda bisa mendeteksi adanya kedatangan jin. Karena bisa kita deteksi melalui gejala-gejala yang terjadi pada diri seseorang, yaitu melalui perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u gizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah musuhmu itu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya menjadi penghuni neraka, menyala-nyala ya. Kita bisa mendeteksinya melalui gejala-gejala yang terlihat gitu ya. Yang ketiga, mulailah bicara dengan jin tersebut dan mengumpulkan beberapa pertanyaan. Apabila kamu tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka jangan dilakukan ya. Terus lakukan ruqyah tanpa ada kompromi sedikit pun dengan jin tersebut. Karena apabila kamu tidak kuat, maka engkau akan dibelokkan oleh jin tersebut, akan ditipu oleh jin tersebut. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam diri untuk tahap ketiga ini, maka jangan dilakukan ya. Atau dibantu dengan ustadz yang ada di tempat tersebut atau pada guru kita. Yang keempat, berinteraksi dengan jin tersebut. Bagaimana Anda berinteraksi dengan jin tersebut ya?
Jika jin yang memasuki tubuh muslim, maka boleh kita memotivasi dan mengancamnya untuk keluar dari si tubuh pasien. Kemudian kalau penyebab masuknya ke dalam tubuh atas kezaliman manusia, Anda harus memberikan bahwa manusia itu tidak dapat melihat orang yang tak sengaja berlaku zalim. Kalau penyebab itu mencintai manusia, dia harus keluar, ya, dan menjelaskan haramnya itu balasan yang akan diterimanya jika nekat melakukan pada hari kiamat serta takutilah ia dengan azab Allah. Ya, boleh kita ancam dia. Yang selanjutnya yaitu katakanlah kepadanya, dari mana kamu keluar, dan akan keluar. Jika ia berkata dari matanya, tenggorokannya, atau dari perutnya, maka lakukanlah sesuatu di area tersebut dengan mengusapnya, dengan mengatakan akhraj, keluarlah wahai musuh, insyaallah. Yang keenam, setelah dia keluar, hendaknya Anda meyakini betul bahwa ia benar-benar berkata jujur, ya, jangan sampai kita tertipu oleh jin tersebut. Bilang keluar ternyata tidak keluar, maka seorang peruqyah harus jeli dalam masalah ini, ya. Yang terakhir adalah bagaimana interaksi jin dan muslim. Anda harus menawarkan ia untuk masuk Islam. Jika ia tetap dalam kekafirannya, maka paksakanlah agar ia keluar, ya. Kemudian membacakan ayat-ayat yang bisa menyakiti jin tersebut. Umumnya ayat yang menyebutkan setan, api neraka atau siksaan dapat menyakiti atau menyiksa jin, dan jika dia memenuhinya, hentikan siksaan tersebut, ya. Boleh ini dilakukan dengan tujuan kita untuk menyelamatkan orang yang kita ruqyah, ya. Nah, mudah-mudahan bab materi tentang tahapan-tahapan yang kedua ini bisa dipahami untuk pengruqyah khususnya, ya. Di sini saya tidak menggurui, tidak tidak menjadikan diri saya seorang ustadz, tetapi saya hanya membacakan, ya, beberapa narasi-narasi yang ada di dalam buku tersebut. Ruqyah jin, sihir, dan terapinya, ya. Penerbitnya adalah Ummul Qura, ya. Bab yang mengupas tentang masalah Ibn Nabawi, ya. Buku masterpiece seputar ruqyah dan jin, sihir, dan di Timur Tengah, gitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.